cek cek. Oke, one two three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai ma, welcome back to my YouTube channel Nurlina Natasha. Udah lama banget ya, hampir 2 tahun udah nggak bikin konten karena aku hamil ternyata dan melahirkan anak yang kedua. Oke, hari ini aku mau cerita sedikit pengalaman melahirkan normal anak pertama. Di anakku aku udah 2, yang pertama cewek dan yang kedua cowok. Oke, kita masuk ke cerita pengalaman melahirkan aku. Pertama itu aku merasakan kontraksi dari habis maghrib. Dari habis maghrib itu aku merasakan kontraksi, cuman aku pikir itu adalah kontraksi palsu. Karena di trimester akhir kita akan mengalami kontraksi palsu. Nah, cara membedakan kontraksi palsu dan kontraksi asli gimana sih? Gampang banget. Kalau kontraksi palsu itu kalian merasakannya itu hanya sebentar dan jarak waktunya itu lama. Bisa hari ini kalian merasakan kontraksi di pagi hari, nanti menghilang dan kontraksinya itu datang lagi di sore hari atau di malam hari. Nah, itu kontraksi palsu ya, jaraknya jedanya tuh agak lama ya, bisa 1 hari sekali atau setengah hari sekali. Nah, kalau kontraksi palsu itu kalian akan merasakannya itu dari 1 jam terus maju ke setengah jam merasakan kontraksi lagi, terus jeda, terus 15 menit kalian merasakan, terus semakin waktunya tuh sedikit ya, kalian terus-terusan merasakan sakit. Nah, itu rasanya gimana sih kontraksi? Rasanya itu perut kalian mules seperti bayi kalian tuh gerak ya, bukan gerak yang normal kayak tendang-tendang biasa. Di trimester kedua kita udah merasakan tendang enggak, ini dia benar-benar merasakan gerakan kepalanya itu. Nah, terus setelah maghrib itu aku merasakan kontraksi palsu. Itu aku masih bisa tahan dan aku masih sempetnya naik trail dengan suami aku ke rumah saudaranya suami aku. Karena by the way aku itu kan LDR, jadi pas suami aku pulang di siang hari, jadi habis maghribnya itu dia ngajak aku buat jalan-jalannya. Itu kita nongkrong di rumah saudaranya itu sekitar jam 10 malam itu kita pulang. Itu aku masih merasakan mules. Cuma mules karena udah tahu ini mungkin kontraksi palsu karena udah masuk ke trimester akhir dan aku HPL-nya itu seminggu lagi. Nah ya kan, jadi aku nggak terlalu panik. Terus kontraksinya itu muncul lagi di jam 12 malam. Jadi itu udah selang berapa 2 jam ya. Kok semakin mendekati ya. Terus rasanya itu nggak bisa ditahani. Setelah lewat jam 12 malam itu, menitnya itu aku catetin. Jadi setiap kali aku kontraksi, aku pasti tulis jam berapa. Misal jam 12.15 menit aku kontraksi, aku catat tuh di memo HP. Terus aku catat lagi jam 12.30, terus catat lagi terus-terusan sampai jam 2 pagi itu kontraksi terus-terusan. Terus suami aku hubungi ibu mertua aku buat nelpon bidan desa. By the way, bidan desanya itu tetangganya suami aku ya, jadi telepon buat periksa pembukaan hamil. Subuh aku masih sempat subuh karena benar-benar aku tuh tidak mengalami flag. Kan ada sebagian orang itu mengalami flag ataupun ngerembes air ketuban. Aku itu benar-benar hanya kontraksi. Jadi bidan datang ke rumah aku itu jam 6. Dia datang dan periksa, ternyata pembukaan aku itu udah 4. Minimal kita itu ke rumah sakit itu di atas pembukaan 4. Jadi aku udah bisa ke rumah sakit. Jam 7 pagi aku langsung berangkat ke rumah sakit. Rumah aku tuh jaraknya sekitar 40 menit ya. Apalagi ini jam sibuk-sibuknya pagi ya, orang pergi kerja. Pembukaan itu minimal itu 1 jam sekali ya. Berarti aku jam 6 pagi itu udah pembukaan 4. Tinggal nunggu 6 jam lagi ya. Ini hanya kisaran kasar aja ya, bisa maju bisa mundur. Minimal 1 jam itu 1 pembukaan. Dengan syarat kalian harus bergerak, harus banyak berjalan, harus berdiri jongkok seperti itu ya guys. Tibanya aku di rumah sakit aku 8 baru aku sampai ke IGD. Terus suami aku ngurus administrasi, terus aku di swab karena itu kan musimnya COVID. Lanjut jam 9 kalau nggak salah baru aku dinaikin ke lantai ruang persalinan. Nah, aku di ruang persalinan. Nah, aku itu nggak langsung melahirkan ya guys. Aku harus menunggu sampai pembukaan akhir atau pembukaan 10. Sembari kita menunggu pembukaan 10 itu kita tidak boleh mengeden sama sekali, takutnya jalan lahir kita itu robek atau malah memperparah jalan lahir kita ya. Lanjut, setelah beberapa jam aku menahankan kontraksi ini yang sangat luar biasa, jam 2 siang lah saatnya yang dinanti-nanti itu tiba.
karena setelah yang aku hitung tadi jam 6 itu seharusnya pembukaan akhir itu jam 2 ya. Aku benar-benar udah nggak bisa nahan. Terus jam 2 itu bidannya bilang, tunggu Bu, jangan diden dulu karena dokter belum datang. Padahal aku udah denger ya suara dokternya itu di depan pintu, cuman mungkin dia sengaja buat aku sampai benar-benar pembukaan akhir ya. Dan feeling aku juga udah nggak sabar banget buat melahirkan karena aku yakin aku bisa dan inilah saatnya pembukaan akhir. Dan benar saja jam 2.14 aku langsung mengeden. Suara pertama yang keluar itu adalah suara balon plasentanya yang pecah sendiri ya. Dan di pembukaan akhir itu baru plasentanya pecah setelah aku mengedan. Baru dokter itu masuk ke ruangan aku untuk menyambut bayi aku atau anak pertama aku. Sekian dulu cerita pengalaman melahirkan aku ya, begitulah rasanya, itu seneng, bahagia, campur aduk. Kita semua bisa melahirkan, maupun itu normal ataupun sesar, sama aja kita itu wanita hebat. Jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Salam sehat, see you to the next video.